Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 ingin mempresentasikan pengerjaan progres tugas besar pemodelan database dengan anggota Farhan Aidan, Hadika Tindra, Colit Afidrus, dan Bayu Widodo. Ya, kita langsung masuk aja ke proses bisnis. Nah, di sini proses bisnis di sini kita mulai dari um, transaksi mulai dari Warmindo membeli kebutuhan operasional dari supplier luar negeri. Jadi dimulai dari start ini. Nah, ini Warmindo memulai transaksi itu membeli kebutuhan operasional dan dari supplier luar negeri. Yang dimana di sini Warmindo harus uh, validasi terlebih dahulu validasi negara dan rekening negaranya. Jadi misal di sini mata uangnya itu apakah dia perlu dikonversi atau tidak. Jika dia perlu dikonversi, maka dia akan masuk ke sini nih, no, mata uang. Nah, jika apakah mata uang sudah sesuai, maka dia akan masuk ke sini, lanjut transaksi. Rekening dulu dan mata uangnya. Lanjut, misal sudah konversi mata uang dan sesuai, maka bank maka validasi terhadap negara tujuan dan negara bank yang memastikan transaksi sesuai dengan operasional negara. Nah, setelah ini di sini pengecekan mata uang setelah melakukan validasi akan selanjutnya pengecekan sesuai proses lanjut pembayaran. Jika mata uang tidak sesuai, lakukan konversi. Yang tadi kalau mata uangnya sesuai, bakal dia konversi lanjut transaksi. Kalau belum sesuai, maka dia akan konversi terlebih dahulu. Dan setelah konversi baru lanjut transaksi. Oke, masuk ke poin D. Pemilihan jalur pembayaran. Apakah transaksi menggunakan transaksikan diproses melalui Visa Gateway? Jika tidak, maka pembayaran diproses melalui supplier. Nah, di sini ada pilihan di mana apakah pembayaran akan menggunakan Visa Gateway. Jika ya, dia akan melakukan proses melalui Visa Gateway. Jika tidak, maka proses. Nah, masuk ke poin E selanjutnya, yaitu adalah catatan transaksi setelah memilih jalur dan selesai melakukan transaksi melalui Visa Gateway dan supplier, dan transaksinya akan dicatat ke sistem keuangan. Nah, di mana di sini kan tadi bisa memilih mau Visa Gateway atau ke supplier. Nah, jika sesuai, maka dia akan langsung catat di transaksi. Jadi, misalnya transaksinya telah berhasil, masuk ke catat transaksi. Nah, setelah catat transaksi, maka nanti akan keluar laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini otomatis tergenerate apabila transaksi berhasil. Nah, kan tadi ini mata uang sudah sesuai dan sudah memilih Visa Gateway dan transaksi berhasil, maka dia akan langsung mengenerate transaksinya berhasil. Setelah transaksi berhasil, maka dia akan langsung lapor ke kantor pusat. Nah, di sini lapor keuangan nanti bakal langsung tergenerate di kantor pusat dan dikirimkan ke kantor pusat Warmindo di Indonesia, di mana semua nilai transaksi tersebut sudah terkonversi karena tadi ada pengecekan terlebih dahulu ke mata uang Indonesia dan ditampilkan ke dashboard pusat Warmindo. Mungkin sekian proses bisnis untuk nomor 2 ERD akan dijelaskan oleh Farer. Selanjutnya ada ERD. Jadi ini adalah gambar ERD-nya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Warmindo akan membeli barang dari supplier luar negeri. Setiap outlet Warmindo hanya berada di dalam satu negara. Dalam satu negara bisa yang menyediakan barang semua Warmindo ke semua, tetapi hanya satu supplier. Lalu selanjutnya yang B, cek negara dan rekening sebelum transaksi.
Sebelum melakukan pembayaran, sistem akan mengecek apakah Warmindo memakai rekening bank yang sesuai dengan negaranya. Setiap negara transaksi dilakukan dengan cara yang benar dan resmi. Lalu cek mata uang yang digunakan, yang dimana sistem akan memeriksa mata uang yang dipakai oleh Warmindo dan supplier. Jika mata uangnya sama, transaksi bisa langsung dilakukan. Tapi jika beda, maka sistem akan mengubah dulu nilainya ke mata uang yang sesuai. Setiap negara hanya pakai satu jenis mata. Lalu jalur pembayarannya. Setelah semua data-data valid, sistem akan menentukan jalur pembayaran. Antaranya ada dua pilihan, yaitu melalui Visa Gateway, dan langsung ke suppliernya. Visa Gateway ini juga punya hubungan langsung ke supplier yang ditentukan. Lalu mencatat transaksi ke dalam sistem. Setelah transaksi berhasil, semua data dicatat ke dalam sistem keuangan. Data yang dicatat meliputi rekening mana yang digunakan, kantor pusat yang menerima laporan, jumlah uang dan mata uang asli dalam rupiah, lalu tanggalnya juga. Lalu ada pengolahan laporan, di mana semua data laporan dari berbagai negara akan dikirim ke kantor pusat Warmindo yang ada di Indonesia. Pengawasan dan pengambilan keputusan keuangan. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu skema relasi. Skema relasi sendiri adalah hasil konversi dari ERD ke tabel bentuk relasional. Di sini mahasiswa diminta untuk menuliskan nama tabel, atribut di dalamnya, tipe data masing-masing atribut, serta kunci utama dan kunci tamu atau foreign key dan primary key dari setiap tabel. Di sini yang pertama ada tabel negara. Tabel ini menyimpan data negara tempat Warmindo dan supplier berada. Setiap negara punya informasi berupa ID negara sebagai identitas unik atau unique value. Sini ID negara sebagai kunci utama atau primary key. Kemudian atribut nama negara dan atribut kode negara. Tabel ini dihubungkan dengan Warmindo, rekening negara, mata uang, dan supplier berdasarkan negara yang sama. Jadi tabel negara berhubungan dengan tabel Warmindo, mata uang, rekening negara, dan juga supplier. Selanjutnya, yang kedua tabel Warmindo. Tabel Warmindo adalah unit atau outlet yang ada di tiap negara. Di dalam tabel ini, tiap Warmindo punya data berupa yang pertama ID Warmindo sebagai primary key atau kunci utama. Selanjutnya negara tempat Warmindo berada sebagai kunci tamu dari tabel negara atau disebut sebagai foreign key. Kemudian atribut nama outlet dan juga atribut alamat dan kota. Warmindo terhubung ke transaksi karena mereka melakukan pembelian ke supplier. Jadi tabel Warmindo terhubung dengan tabel transaksi. Selanjutnya yang C, tabel mata uang. Tabel ini menyimpan jenis mata uang yang digunakan di masing-masing negara. Setiap data di tabel ini berisi ID mata uang sebagai kunci utama atau primary key, negara yang menggunakan mata uang tersebut sebagai kunci tamu atau foreign key, kemudian kode dan nama mata uang, lalu nilai konversi ke rupiah dengan nama kurs to IDR. Setiap negara hanya punya satu jenis mata uang yang utama. Selanjutnya, yang D ada tabel rekening negara. Rekening ini digunakan untuk pembayaran transaksi operasional Warmindo. Isi tabelnya itu ada rekening ID, kemudian negara ID, rekening ID sebagai primary key, negara ID sebagai foreign key, lalu di sini ada atribut non key, nomor rekening dan nama bank dan juga saldo. Nah, di sini rekening negara berrelasi dengan negara karena di dalam rekening negara itu harus ada negaranya. Terus rekening negara juga berrelasi dengan transaksi karena setiap transaksi itu dia harus mencatat rekening negara yang digunakan.
Lalu yang terakhir, rekening negara itu berrelasi dengan laporan keuangan. Karena di dalam laporan keuangan juga terdapat rekening negara yang digunakan. Rekening ini juga menjadi referensi sebagai tabel transaksi untuk mencatat dari rekening mana pembayaran dilakukan. Selanjutnya ada tabel transaksi. Tabel ini mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh Warmindo. Nah, di sini memiliki atribut transaksi ID sebagai primary key, rekening ID sebagai foreign key, terus Warmindo ID sebagai foreign key, supplier ID sebagai foreign key, gateway ID sebagai foreign key, kemudian jumlah original yang belum dikonversi itu sebagai atribut non kunci, non key, lalu ada mata uang ID sebagai foreign key, lalu jumlah IDR ini yang sudah dikonversi sebagai non key, yang terakhir ada tanggal transaksi sebagai non key juga. Nah, tabel ini itu menjadi pusat hubungan dari banyak entitas karena setiap transaksi itu melibatkan berbagai pihak, kayak dalam satu transaksi itu nama Warmindo-nya apa, terus ID suppliernya itu dari mana, lalu rekening yang digunakan apa, terus mata uang yang digunakan juga apa gitu. Terus makanya dia menjadi pusat hubungan. Lalu lanjut ke tabel Visa Gateway. Jika pembayaran dilakukan lewat Visa Gateway, maka datanya dicatat di tabel Visa Gateway. Nah, di dalam tabel Visa Gateway itu berisi atribut Gateway ID sebagai primary key, lalu ada atribut supplier ID sebagai foreign key, lalu ada nama gateway sebagai non key, dan yang terakhir ada merchant ID sebagai non key juga. Setiap transaksi akan dicatat dalam tabel laporan keuangan. Nah, di tabel laporan keuangan itu ada atribut laporan ID, primary key, rekening ID, foreign key, transaksi ID, foreign key, kantor pusat ID sebagai foreign key. Lalu, nah di sini ada atribut non key, yaitu jumlah original atau jumlah yang belum dikonversi, terus ada jumlah IDR yang udah dikonversi, terus sini juga ada atribut tanggal. Lalu yang terakhir, laporan keuangan ini akan dikonsolidasikan oleh kantor pusat yang akan dicatat dalam tabel di tabel kantor pusat. Nah, di tabel kantor pusat itu ada atribut report ID sebagai primary key, lalu ada tanggal laporan sebagai non key, kemudian ada periode, lalu dan juga ada lokasi kantor itu berada. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.